Shalom bagi kita warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, meskipun kini kita masih menghadapi berbagai kesulitan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan yang Maha Kasih, yang selalu menjaga kami, juga yang memberikan kepada kami hati yang teguh untuk berharap kepadamu. Marilah selalu bersukacita untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, karena kita akan beroleh kebahagiaan. Seperti topik minggu hari ini berkata, kebahagiaan mendengar firman Allah. Untuk itu, marilah kita memuji Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 574. Pujilah, pujilah Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami, agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 470, Yesus Aku Milik-Mu.
mendengarkan hukum Taurat Tuhan pada ibadah Minggu hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, tidak anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediaman. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan anak rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan anak istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu? Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang memasakkan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 162, Banyak Benar. Kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan memperbudak amarah-Mu, karena
Kami sendiri melakukan kami sendiri yang mendengar firman-Mu yang adalah sumber kebahagiaan bagi kami. Ya Tuhan kami, kasihanilah kami atas kesalahan kami. Ya Tuhan Allah, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 198, Andaikan Yesus. Yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 hingga ayat 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, secara biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terlebihnya Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk perintah-perintah-Mu aku berdunia, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergumar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 269, Saatnya Ku Berjalan. Sambal
dosaku ditebus, dan biar yang menuntun sampai Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang memelihara kehidupan kami, sehingga di dalam sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu kami boleh melakukan ibadah kami hari ini. Tuhan Allah Bapa kami terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan di seluruh dunia ini. Kiranya Kau menganugerahkan hikmat, damai dan sukacita-Mu, supaya seluruh ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu, berjalan dengan baik, menjadi kemuliaan-Mu dan sukacita bagi kami. Tuhan Allah Bapa kami yang memelihara kehidupan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami, di perjalanan dan kehidupan gereja-gereja-Mu. Kiranya Kau yang menolong, menguatkan, dan memberikan kebijaksanaan yang daripada-Mu, supaya semua boleh berlangsung dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, Sang Hikmat dan Kebijaksanaan, kami mengucap syukur untuk hikmat-Mu yang Kau letakkan di dalam para pemimpin kami, supaya mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah dunia ini. Allah Bapa kami juga berterima kasih untuk pertolongan-Mu bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul di tengah-tengah dunia ini. Bapa, berikan mereka hikmat, berikanlah kekuatan, keteguhan iman, dan pengharapan yang hidup akan pertolongan Tuhan, supaya melaluinya kami bersama-sama boleh keluar dari pergumulan kami. Karena kami mengucap syukur dan percaya bahwa Kau tidak akan meninggalkan kami. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih untuk semua pertolongan Tuhan, secara khusus bagi upaya gereja-Mu dalam zending yang akan kami kerjakan juga ke depan. Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kiranya iman dan kepercayaan yang kuat, supaya kami boleh membawa orang-orang ke dalam jalan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membukakan hati dan pikiran orang-orang yang berada jauh daripada-Mu, supaya kami boleh bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan, supaya kami boleh menjadi alat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kristus Yesus, Sang Kasih Karunia, kiranya Kau meninggalkan kasih karunia-Mu juga bagi kami, supaya kami hidup di dalam kasih dan pertolongan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan dan kasih. Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu.
Kiranya Kau juga menolong dengan kasih dan sukacita serta hikmat-Mu untuk bangsa dan negara kami, serta seluruh dunia ini yang sedang bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Kau memberikan pertolongan hari lepas hari, memberikan pengharapan dan juga iman kepada kami, supaya dengan hikmat-Mu kami boleh menghadapi semuanya. Tuhan, berikan juga penghiburan, baik melalui kami, kepada orang-orang yang bergumul karena kemiskinan, karena kesehatan, karena dirampasnya kasih dan keadilan dari tengah-tengah mereka. Tuhan, berdirilah, peganglah tangan mereka, karena kami percaya pertolongan-Mu tidak akan sia-sia. Tuhan Allah Bapa kami mengingat pelanggaran kami. Kiranya Kau berbelas kasih mengampuni dan menatap kami dari kerajaan-Mu. Tuhan, ampunilah kami atas pelanggaran kami, supaya kami dipenuhi hikmat dan sukacita-Mu, supaya kami disebut sebagai anak-anak-Mu yang kudus. Di dalam Kristus Yesus Putra-Mu dan persekutuan Roh-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Kasihanilah kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 28, Firman Tuhan Allah, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, marilah kita berikan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 hingga pada ayat yang ke-28. Marilah kita dengarkan, inilah firman Tuhan.
Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, semua orang tanpa terkecuali pasti mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang kebahagiaan, pada umumnya sebagian orang atau sebagian besar akan menilai dan mengukur kebahagiaan itu dari sudut materi, ataupun dari sudut harta, ataupun dari sudut kesuksesan. Boleh kita berpikir jika seseorang bergelimang harta bendanya, memiliki rumah banyak, memiliki mobil yang banyak, memiliki harta yang banyak, mungkin itulah yang kita katakan yang berbahagia. Akan tetapi, apakah tolak ukur hal tersebut menjadi ukuran bagi kebahagiaan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang mau kita lihat lewat nats firman Tuhan pada kita di minggu ini. Yang pada saat ketika Yesus melakukan sesuatu mujizat dengan mengusir roh jahat dari seorang yang bisu, menyembuhkannya hingga bisa dan hingga dapat berbicara. Dan melihat hal itu, orang-orang yang menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan tersebut berbagai pendapat dalam hatinya atas apa yang Tuhan perbuat, atas apa yang Yesus perbuat. Dalam hal itulah di antara orang-orang yang pada saat itu yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus berkata, dengan kuasa Beelzebul dia melakukannya. Akan tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang ada dalam hati orang banyak pada saat itu, Yesus mengetahuinya. Dalam hal itulah Yesus memberikan pengajaran pada saat itu, bahwasanya Yesus tidak berdasarkan Beelzebul melakukannya itu, tetapi dengan kuasa Allah, yang mana lewat kuasa Allah itu telah menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan pada saat itu ada seorang perempuan yang menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Yesus, yang takjub dengan apa yang telah diperbuat Yesus. Dan pada saat itulah seorang perempuan berkata dan bersuara dengan kuat mengatakan, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan menyusui engkau." Tapi apa kata jawab Yesus? Itu boleh kita lihat di dalam ayat 28. Kebahagiaan yang dimaksudkan oleh perempuan tersebut berbeda dengan kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Yesus. Kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Yesus yang sebenarnya Allah, itulah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, maka dalam firman Tuhan ini memberikan beberapa hal pengajaran kepada kita yang sangat berharga untuk kita hidupi. Boleh kita lihat ketika perempuan tersebut mengatakan kepada Yesus, "Berbahagialah." Berbahagia yang dimaksudkan di situ, boleh kita lihat ukuran bahagia yang dimaksudkan oleh perempuan tersebut ketika dia terkesan dalam hidupnya, jika itu terjadi padanya, jika itu terjadi pada anaknya.
Jadi boleh kita lihat ukurannya adalah kebahagiaan itu dari sisi kemanusiaan, dari sisi kehidupan dunia. Dan itu yang mungkin boleh kita lihat, dan mungkin itu yang boleh kita pahami secara umum dalam setiap kepribadian manusia, bahwa memahami kebahagiaan itu adalah diukur dari sisi nilai tolak ukur harta benda, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, apakah itu menjadi dasar yang utuh kebahagiaan bagi orang percaya? Tentu tidak, Bapak Ibu. Karena apa? Karena apa yang kita punya, harta jabatan yang kita punya, ataupun berbagai harta benda yang berlimpah yang kita miliki, tidak berarti itu memberikan kesenangan, kebahagiaan untuk yang kekal bagi kita. Akan tetapi itu adalah ada batasnya. Belum tentu orang yang berlimpah harta itu bisa hartanya membuat dia menjadi berbahagia selamanya. Tidak. Untuk itu di manakah letak kebahagiaan itu yang seutuhnya? Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Berbahagia yang sebenarnya, yang utuh, yang kekal adalah itulah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Mendengarkan firman Tuhan menjadi satu dasar bagi orang percaya untuk selalu kita nyatakan, untuk selalu kita lakukan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu mampu untuk mengubah setiap pribadi manusianya. Karena firman Tuhan itu mampu membawa perubahan dalam setiap individu. Karena firman Tuhan itu mampu berkuasa untuk menegur kita di dalam suatu kesalahan yang kita perbuat. Itulah pada dasarnya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia yang dimaksudkan Yesus itu, itulah yang setia, selalu peka terhadap firman Tuhan dan memeliharanya. Kata memelihara di sini mewujudkan suatu penerapannya, melaksanakan, melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tingkah laku kita, dalam setiap aspek, prospek, dalam setiap tindak kegiatan kita. Dalam arti firman itu harus bekerja dan berbuah dalam setiap kepribadian kita. Percuma kita mengatakan kita sering mendengarkan firman Tuhan. Percuma kita mengatakan jika kita adalah seorang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak ada dalam pelaksanaannya. Tetapi firman itu tidak bekerja dalam hidup kita. Tetapi firman itu tidak berproses dalam hidup kita. Itu sama halnya pembodohan. Oleh sebab itu saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, nyatakanlah saudara-saudara bahwa saudara adalah pendengar dan pelaku firman Tuhan lewat daripada perbuatan kita dalam setiap pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nyatakan dalam hidupmu bahwasanya saudara-saudara adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Jika saudara-saudara pelaku firman Tuhan, maka saudara harus memutuskan sikap atau tindakan yang tidak benar, yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Putuskan pernyataan perbuatan dalam hidupmu yang dapat bisa menyusahkan orang lain, yang dapat merugikan orang lain, yang bisa membuat keonaran, yang dapat membuat keributan lewat daripada pernyataan perkataan kita. Dan itu bukanlah buah dari orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi pelaku firman Tuhan selalu hidupnya dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudari, inilah menjadi dasar yang seutuhnya kebahagiaan itu. Bukan berarti bahwasanya jabatan tidak penting. Bukan berarti harta tidak penting.
Bukan berarti uang tidak penting, akan tetapi itu tidak dapat membahagiakan kita sebetulnya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, untuk apa kita punya dalam hidup ini jika pertumbuhan roh kita tidak ada. Itulah perlu kita merenungkan bagaimana kita bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Seakan-akan kita selalu setiap hari mengejar harta, uang, dan lain sebagainya. Tetapi kita melupakan kehidupan roh yang sebetulnya dari Allah. Maka perlu kita untuk merenungkan firman ini pribadi lepas pribadi. Nyatakanlah kebahagiaan itu dalam hidupmu lewat dengan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jika kita bisa berangkat dari bahasa aslinya, berbahagia itu dikatakan makarios, kesenangan hati, kesenangan jiwa. Boleh kita tidak punya apa-apa di dunia ini, boleh kita bergumul dalam hidup ini lewat ekonomi, lewat apapun itu, akan tetapi jika kita dinyatakan dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan dapat mengubah hati dan jiwa kita bisa tenang walaupun kita tidak punya apa-apa dalam dunia ini. Tetapi karena firman Tuhan mampu menyegarkan kita, mampu memberikan pengharapan kepada kita di tengah situasi yang kita hadapi, terkhusus pada situasi pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita bersusah payah dalam ekonomi ataupun yang lainnya itu, tetapi jangan terputus kebahagiaanmu, karena kebahagiaan itu ada dalam firman Allah. Jika kita menghidupi firman Allah dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita, maka kebahagiaan itu ada pada kita, saudara-saudara. Ada pada kita. Untuk itu, mari saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, nyatakanlah hidupmu selalu berbahagia di dalam firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami tentang berbahagia. Mungkin Bapa, kami juga mengukur kebahagiaan itu dari sisi jabatan, kesuksesan, harta, dan sebagainya. Akan tetapi itu semua tidak akan dapat memberikan kebahagiaan yang kekal bagi kami, karena itu adalah hanya sementara. Tetapi letak kebahagiaan, dasar kebahagiaan yang seutuhnya, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika seseorang itu mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupannya. Biarlah kebahagiaan kami itu Tuhan menjadi kekal, dan biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi kami lakukan, menjadi kami wujud nyatakan dalam setiap proses perjalanan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu bekerja dalam setiap pribadi kami dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kami. Kami tidak lagi Tuhan membuat sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, karena kami adalah pendengar firman. Dan itulah Tuhan yang Tuhan maksudkan, yang berbahagia yang seutuhnya. Biarlah kami miliki kebahagiaan itu untuk selamanya ya Tuhan, supaya kami jangan terlena, supaya kami jangan terbuai dengan apa yang kami miliki dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu adalah
pemberian Tuhan semata. Bapa di surga, biarlah lewat firman-Mu yang kami dengarkan pada minggu ini menyegarkan jiwa, menyegarkan hati kami, mengubah setiap proses kehidupan kami yang dapat memberikan pengharapan dalam setiap pergumulan kami. Biarlah kami Tuhan berbahagia oleh karena firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 1 dan ayat 2. Firman-Mu Tuhan Allahku, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang telah berfirman bagi kita, dan kita diarahkan untuk selalu mendengar dan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus berpesan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya Tuhan Allah kami, teguhkan hati kami untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Shalom buat kita semua. Dan marilah kita saling menjaga kesehatan kita pribadi lepas pribadi. Selamat hari Minggu.